Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana anak-anak pada hari ini? Semoga kita masih selalu sehat ya, sehingga bisa belajar walaupun secara daring ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi terakhir daripada peluang, yaitu mengenai peluang suatu kejadian, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai peluang suatu kejadian, frekuensi harapan. Nah, minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai komplement suatu kejadian, kemudian peluang saling lepas, peluang saling bebas. Nah, perhatikan apa yang Ibu ajarkan, sehingga nanti kalian di akhir materi ini latihannya bisa kalian kerjakan. Nah, sebelum kita masuk materi, tujuannya apa sih kita belajar sekarang ini ya, mengenai peluang saling lepas, saling bebas, komplement, apa tujuannya? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan peluang komplement suatu kejadian, yang kedua menentukan peluang kejadian yang saling lepas, ketiga menentukan peluang kejadian saling bebas. Setelah itu kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang komplement suatu kejadian, peluang suatu kejadian yang saling lepas, dan peluang suatu kejadian yang saling bebas. Itu ya. Jadi inilah tujuan kita belajar saat ini. Pengertian daripada hari ini kita mulai masuk yaitu tentang komplement suatu kejadian. Pengertiannya yaitu komplement A diartikan sebagai kejadian bukan A, dinotasikan dengan A aksen, sehingga dapat dirumuskan yaitu peluang A aksen sama dengan 1 dikurangi peluang A. Nah, peluang A kita sudah pelajari minggu lalu, sehingga anak-anakku peluang A pasti sudah tahu ya. Nah, coba ada yang mungkin bisa tentang apa itu peluang A? Nah, peluang A yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oleh sebab itu, kalau materi yang kemarin atau minggu lalu kalian tidak paham, maka kalian tidak bisa melanjutkan di materi ini ya. Ibu kasih contoh. Peluang besok pagi akan turun hujan adalah 0,43. Peluang besok pagi tidak turun hujan adalah titik-titik. Nah, kita jawab, misalkan A, kejadian besok pagi turun hujan, maka peluang A sama dengan 0,43. A komplement, kejadian besok pagi tidak turun hujan. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. 1 dikurangi 0,43. Jadi, peluang besok pagi tidak turun hujan adalah 0,57. Nah, mungkin lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh yang lain lagi, yaitu contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah kartu dicabut secara acak dari setumpuk kartu bridge. Peluang kartu yang tercabut bukan kartu as adalah titik-titik. Nah, kita jawab. Misalkan A, kejadian tercabutnya kartu as. A komplement, kejadian tercabutnya kartu bukan as. Nah, di dalam satu set lengkap kartu bridge terdiri atas 52 kartu. Nah, 4 diantaranya adalah kartu as. Jadi, kita cari dulu peluang A atau peluang kejadian tercabutnya kartu as sama dengan 4/52. Sehingga kalau kita sudah menentukan peluang suatu kejadian A, maka kita bisa mencari komplement dari kejadian A tersebut. 1 dikurangi 4/52 sama dengan 48/52.
Sehingga peluang tercabutnya bukan kartu as, yaitu 48/52. Paham anak-anak? Ya, semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Peluang kejadian yang saling lepas. Apa itu peluang kejadian yang saling lepas? Pengertiannya, dua kejadian disebut saling lepas jika irisan dari dua kejadian itu merupakan himpunan kosong. Jadi untuk kejadian A dan B yang saling lepas berlaku P A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ibu ulangi, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi ada kalimat atau di situ, maka rumusnya menjadi tambah. Nah, itu pengertian dari peluang kejadian yang saling lepas. Baik, kita lihat lebih jelasnya contoh pertama. Sebuah dadu bermata 6 dilemparkan 1 kali. Berapa muncul mata dadu 5 atau kurang dari 3? Nah, kita jawab ya. Cari dulu sampelnya. Sampelnya adalah sebuah dadu bermata 6. Jadi sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dengan 6. Nah, peluang di dalam sampel itu ada kejadian, yaitu munculnya mata dadu 5. Nah, kita umpamakan A. Nah, munculnya mata dadu 5, A-nya ada 1. Munculnya mata dadu kurang dari 3, yaitu 1 dan 2. Maka hanya 2. Nah, perhatikan. Banyaknya anggota kejadian A dengan kejadian B tidak ada irisan, sehingga atau irisannya himpunan kosong, sehingga peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, oleh sebab itu soal ini dikatakan soal saling peluang kejadian majemuk saling lepas. Paham ya anak-anak? Contoh yang berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapakah peluang muncul jumlah kedua mata dadu, 4 atau 6? Nah, ayo coba, ada yang mau bisa menjawab? Nah, pasti ada yang mau menjawab ya. Nah, kita lihat jawabannya. 2 buah mata dadu, ya, kita lempar, maka NS-nya adalah 36. Nah, dari NS ini ada kejadian yang mana di situ jumlahnya 4, yaitu 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka banyaknya kejadian yang pertama atau yang A sama dengan 3. Yang B, kejadiannya yang berjumlah 6, yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Banyaknya kejadian B, yaitu 5. Sehingga terlihat antara kejadian A dengan kejadian B tidak ada irisan. Sehingga soal ini termasuk soal peluang suatu kejadian saling lepas. Sehingga kita menggunakan rumus P, A atau B, 3/36 ditambah 5/36 sama dengan 8/36 sama dengan 2/9. Nah, ini sudah kalian juga menentukan peluangnya, sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kejadian saling bebas. Apa itu kejadian saling bebas? Kita lihat pengertiannya.
Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika dan hanya jika P A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ibu ulangi, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita lihat contohnya. Dua buah dadu yang berwarna merah dan putih dilemparkan bersama-sama. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu merah, kemudian B adalah kejadian muncul mata dadu merah dan putih berjumlah 5, maka tentukan peluang A, B, dan peluang A dan B. Yang berikutnya, apakah A dan B saling bebas? Nah, kita lihat dan kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, kalian menentukan dulu sampelnya. Yang kejadian pertama atau kejadian A, ya, kita tentukan sampelnya ya. Sampelnya itu karena 2 buah dadu, maka sampelnya adalah 36. Banyaknya kejadian A, muncul mata dadu 2 pada dadu merah. Nah, di situ ada 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Banyaknya anggota A yaitu 6. Kemudian kejadian B. Mata dadu merah dan putih berjumlah 5. Nah, jumlahnya 5 antara merah dan putih. 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1. Banyaknya kejadian B adalah 4. Nah, kalian lihat ada irisan antara A dan B, yaitu 2 dan 2, 3. Sehingga banyaknya irisan sama dengan 1. Ya. Jadi kita sudah bisa menjawab yang A. Ya, banyaknya peluang A, peluang B dan peluang A dan B kita bisa jawab, yaitu peluang A sama dengan NA per NS. Jadi 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Peluang B, NB per NS, yaitu 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Peluang A irisan daripada B, maka banyaknya A irisan B, A dan B dibagi banyaknya sampel. Jadi sama dengan 1 per 6. Itu jawaban yang A. Kita lihat apakah soal ini termasuk kejadian saling bebas. Perhatikan peluang A dikali peluang B. 1 per 6 dikali 1 per 9 sama dengan 1 per 54. Nah, baru kita bisa menjawab B. Karena A dan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B, maka A dan B bukan kejadian saling bebas. Tidak sama, kenapa? Karena peluang A dan B 1 per 6. Sedangkan peluang A kali peluang B 1 per 54. Sehingga A dan B bukan kejadian saling bebas. Nah, itu anak-anakku apa yang dimaksud dengan komplement, saling lepas, dan saling bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian boleh mengerjakan soal latihan di rumah, ya. Sehingga nanti yang mana yang kalian tidak jelas, tidak tahu, bisa kalian langsung chat ke ibu lewat WA grup atau WA Japri. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Ibu beri waktu 1 hari untuk mengerjakannya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini Ibu ada mengutip dan Ibu ingin memotivasi kalian bahwa seorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Ayo anak-anakku, kalian ingin menjadi pemuda, maka belajarlah, ya. Jangan sampai kalian berhenti belajar. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mengadakan tes untuk materi peluang. Untuk pengerjaan latihan, nanti kalian akan mengerjakan, Ibu kasih link Google Form untuk kalian mengirim pekerjaan kalian. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.